Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Syiar Ramadan yang bertepatan pada tanggal 29 Ramadan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah saya Sabrina Ulia Rahma, siswi kelas 11 Maninsan Cendekiasia, di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara Syiar Ramadan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh alumni angkatan ketiga dari Man Insan Cendekiasia. Kepada Bang Ihsan Muhammad Fauzan, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu nara. Anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun.
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu tausiah yang akan diisi oleh alumni Angkatan 3 Bang Wahyu Amri Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat berangkat salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini, zaman yang terang benderang, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Rohis Cendekia yang telah mengundang saya dalam kegiatan Syiar Ramadan ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bahaya Lisan. Sahabat Cendekia, bahaya lisan yang akan saya jelaskan ialah Duzol Kakosi. Apa itu Duzol Kakosi? Yang pertama ialah dusta. Kita sebagai umat muslim, janganlah berkata dusta.
Karena apa? Karena jika kita berkata dusta, maka kita akan terpenjara oleh kata dusta kita tersebut. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Orang yang tidak jujur tidak akan bisa berbuat baik. Sekalipun ia berbuat baik, maka kebaikannya itu hanyalah untuk menutup ketidakjujurannya, hanya untuk menutupi kedustaannya. Dan sebaliknya, jika orang yang jujur, maka ia akan ringan dalam menyampaikan perkataannya, dan insya Allah menjadi kebaikan untuk dirinya. Maka pastikanlah kita selalu berkata yang jujur, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, yaitu apa adanya. Sahabat cendekia. Yang kedua ialah zalim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Sahabat cendekia, di dalam ayat tersebut terdapat 3 larangan. Yang pertama ialah janganlah kita saling mengejek. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang kita ejek jauh lebih baik daripada kita. Dan yang kedua ialah janganlah saling mencela. Apabila kita sama teman kepada siapapun, kita berbeda pendapat, maka janganlah kita saling mencela. Dan yang ketiga ialah janganlah kita memanggil dengan gelaran yang buruk. Pada ayat selanjutnya juga terdapat larangan, yaitu janganlah kita berprasangka buruk. Wala tajassasu, janganlah kita mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah kita bergibah. Sahabat cendekia, yang ketiga ialah kasar. Yang sebagaimana yang telah kita ungkap, janganlah kita berkata kasar. Kasar dalam bentuk apapun. Kasar dalam kata-katanya, kasar dalam nadanya, ataupun kasar dalam sikapnya. Karena kekasaran itu tidaklah mendekatkan kita kepada seseorang, melainkan menjauhkan kita kepada seseorang. Dan sebaliknya, dengan kelembutan hatilah kita akan akrab dengan orang lain. Sahabat cendekia, yang keempat ialah kotor. Dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya kotor itu ialah sangat tidak nyaman. Mulut yang kotor itu tidak bagus. Pikiran yang kotor itu juga jelek. Tubuh yang kotor itu bisa mendatangkan kita kepada penyakit. Maka dari itu, pastikanlah kita selalu berkata-kata yang bagus. Sahabat cendekia, yang terakhir ialah sia-sia. Setelah kita menjauhi perkataan kita dari kata yang kotor, perkataan yang kasar, dan yang lainnya, janganlah kita berkata-kata yang sia-sia. Janganlah kita berkata yang tidak bermanfaat.
Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, jika seseorang itu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka ia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, pastikanlah kita kalau berbicara, jangan sampai perkataan kita itu sia-sia. Semoga perkataan kita selalu menjadi amal kebaikan, menjadi amal saleh kita, baik dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjaga lisan kita, dan marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah tali ikatan di lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bang Wahyu Amri Ramadhani. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Kak Anissa Dwi Zahrani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ujumir rasyadi. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa hingga hari ini. Dan semoga kita dipanjangkan umurnya agar sampai pada penghujung Ramadan, pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat bermutiarakan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasul pilihan, Rasul penutup daripada Nabi, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Teman-teman sekalian, semoga kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-temanku sekalian, ketahuilah Nabi Muhammad SAW pernah bilang bahwasanya orang yang paling pelit adalah orang yang tak mau bersolawat ketika namaku disebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi untuk saya dan teman-teman sekalian, untuk kita semua, ketika kita mendengar kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya dan lebih baiknya kita untuk bersolawat kepada beliau agar kita tidak dicap sebagai orang yang paling pelit. Semoga kita terhindar dari hal itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di sini melalui virtual, yang mana pandemi tak menghalangi kita untuk belajar, pandemi tak menghalangi kita untuk bertatap muka, pandemi tak menghalangi kita untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Sebelumnya izinkanlah saya perkenalkan diri. Saya Anissa Dwi Zahrani, alumni Manizan Cendekia Siak angkatan ketiga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini di hadapan teman-teman yang lain tak bukan, saya bukanlah seorang penceramah, saya bukanlah orang yang hebat, saya bukanlah orang yang baik, saya bukanlah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, saya adalah fakir ilmu, saya adalah orang yang masih miskin akan ilmu. Namun di sini saya tak lupa, saya tak akan menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tetap berada di jalannya Allah, tetap ada di syariat-syariatnya Allah, menjalankan syariat-syariat yang ada dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk berbenah diri, untuk refleksi diri agar menjadi orang yang lebih baik sesuai syariat
aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, nggak terasa ya, ternyata kita udah di penghujung Ramadan. Masya Allah, dan sedih juga ya, karena ini ajang yang setahun sekali. Bulan Ramadan itu setahun sekali. Nah, kita juga nggak tahu kapan umur kita selesai. Kita juga nggak tahu kapan terakhir kali kita bertemu dengan Ramadan. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, penghujung Ramadan ini merupakan ajang untuk kita, untuk diri kita pribadi, refleksi diri. Selama 1 bulan penuh itu kita sudah ngapain aja sih? Selama 1 bulan penuh itu kita sudah mengumpulkan apa aja? Karena yang kita tahu, puasa itu, bulan Ramadan itu adalah bulan 1000 ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mana pahala suatu kebaikan itu dilipat gandakan, terutama pahala dalam membaca Al-Quran. Nah, di penghujung Ramadan merupakan ajang kita untuk berefleksi diri, untuk bercermin, untuk melakukan perbaikan, yang mana refleksi diri ini menjadi catatan untuk diri kita yang akan kita bawa di Ramadan ke depan, agar tak terulang lagi apa yang sudah terjadi di Ramadan sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong tentang Ramadan, ngomong-ngomong tentang puasa, saya waktu itu berdiskusi dengan teman saya. Dia bertanya kepada kita, menurut kalian puasa itu adalah kewajiban atau nilai? Puasa itu prioritasnya kewajiban atau nilai? Nah, dia bertanya seperti itu. Oke, saya jawab, puasa itu adalah kewajiban. Karena ya udah jelas sih dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga sudah tertera dalam rukun Islam yang mana puasa Ramadan itu wajib bagi seluruh kaum muslim. Nah, saya menjawab itu. Namun pendapat teman saya itu berbeda. Enggak, kalau menurut aku puasa itu adalah nilai. Kenapa puasa itu adalah nilai? Kata saya bertanya kepada dia. Nah, iya, puasa itu adalah nilai, karena kalau kita menganggap puasa itu adalah nilai, kita itu akan berlomba-lomba untuk mendapat nilai paling tinggi. Kita akan berlomba-lomba untuk mendapat nilai yang paling baik. Ibaratkan kita itu berada dalam satu kelas yang mana ada anak A sampai Z, yang mana dalam satu kelas itu kita berlomba-lomba untuk mendapat nilai yang paling baik, yang mana siapa yang mendapat nilai yang paling baik, siapa yang mendapat nilai paling bagus, ia akan mendapat reward yang sesuai dengan hasilnya tadi. Nah, dia mengibaratkan puasa itu sebagai nilai. Karena jika kita mengibaratkan hanya sebagai kewajiban, ya udah, aku tahu udah puasa, kewajibanku udah lepas. Berarti secara nggak langsung kita hanya menahan dahaga, hanya menahan lapar, bukan? Nah, maka di situ saya berpikir kembali. Kalau dipikir kembali, iya bener sih, puasa itu nilai. Puasa itu adalah sebuah nilai, karena selain kita menganggap itu nilai, itu berharga bagi kita akan melakukannya. Otomatis kewajiban kita akan lepas. Nah, jadi di situ saya berpikir kembali, oh iya benar-benar. Jadi nilai yang didapatkan tuh gimana? Apakah setiap orang itu sama? Tidak, karena yang tahu nilai apa saja yang udah kita dapat di Ramadan itu hanyalah diri kita sendiri. Kita berpuasa dapatnya apa, yang tahu kita diri kita sendiri. Kita melakukan puasa, melakukan ibadah, menahan lapar, menahan minum, menahan amarah, menahan hawa nafsu, semuanya kita tahan. Apa sih yang kita dapat? Apa sih hikmahnya? Apa sih nilainya? Apa sih manfaatnya? Yang tahu hanyalah diri kita sendiri, yang merasakan hanyalah diri kita sendiri. Kita berpuasa untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi apakah kita sudah mencapai level itu? Tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, jika kita belum memaksimalkan Ramadan di tahun ini, semoga kita diberikan nikmat kepada Allah semoga kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, agar kita bisa bertemu Ramadan di tahun depan, membawa catatan refleksi diri di tahun ini untuk Ramadan selanjutnya, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal, agar kita tidak menjadi orang
yang gitu-gitu aja, orang yang tidak progresif. Karena orang yang progresif itu adalah orang yang belajar dari masa lalunya. Masa lalu itu adalah pengalaman dan pelajaran terbaik bagi kita. Nah, gitu teman-teman hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini merupakan ajang refleksi bagi saya, bagi kita semua, tentang apa itu puasa, tentang nilai-nilai puasa, apa aja yang sudah kita dapatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya bukanlah orang yang baik, saya bukanlah orang yang pandai dalam agama, saya bukanlah orang yang cakap dalam berbicara, saya bukanlah orang yang hebat akan berbicara di depan orang banyak. Saya adalah orang yang masih miskin ilmu, saya adalah seorang pembelajar. Jadi apabila ada banyak kata yang salah, banyak kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, itu salahnya datang dari saya sendiri, karena saya adalah seorang pelajar dan saya masih belajar. Dan semua yang sampaikan itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pertemuan virtual kita pada kali ini. Saya Anissa Dewi Zahrani, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Kak Anissa Dewi Zahrani. Semoga kita dapat memetik pembelajaran sebanyak-banyaknya dari tausiah yang telah disampaikan. Acara yang keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh alumni Angkatan Ketiga Manisan Cendekia Sia. Kepada Bang Miftah Fadila, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma akhtim alaina bihasnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. اللهم سهلنا في حفظ القرآن وفي مراجعة القرآن وفي تلاوة القرآن وفي تدبر القرآن وفي عمل القرآن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل النفاق والمنافقين واشدد الظلم والظالمين وزلزل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعيين والصالبين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا رحمن، استجب دعاءنا يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa oleh Bang Miftah Fadilah tadi, maka berakhirlah acara Syiar Ramadan kita pada sore ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada abang dan kakak yang telah berkenan untuk mengisi acara Syiar Ramadan pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu guru, serta teman-teman semua yang telah setia meluangkan waktunya untuk menyaksikan Syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Rohis Cendekia selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat roda yang berputar, pasti ada batu dan kerikil yang mengotori dan mengwarisinya. Begitulah perjalanan hidup kita. Tak pernah luput dari berbagai masalah yang akan berubah menjadi noda. Oleh karena itu, di bulan suci ini, di bulan yang penuh rahmat ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Marhaban ya Ramadan. Selembut embun di pagi hari, tegadah tangan 10 jari. Ucapan salam sepenuh hati, mari kita berbenah diri di bulan Ramadan yang suci ini. Marhaban ya Ramadan. Kami dari Rohisman Insan Cendekia Siak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.